Syekhona Kholil sering ke Jombang, ke tempat pengajian Kiai Hasyim Asy'ari, bahkan, kedatangan Syekhona Kholil ke Tebuireng hanya untuk mendengarkan pengajian Kiai Hasyim Asy'ari. Hal ini suatu isyarat bahwa estafet perjuangan segera akan diserahkan kepada Kiai Hasyim Asy'ari. Di samping itu, dengan datangnya Syekhona Kholil ke tengah pengajian tersebut menunjukkan pengakuan keulamaannya Kiai Hasyim Asy'ari. Isyarat pengalihan estafet perjuangan semakin hari semakin menunjukkan kebenarannya. Akhirnya, puncak kejelasan terjadi pada bulan puasa, suatu bulan yang amat disucikan oleh seluruh kaum muslimin Madura. Warga Bangkalan yang juga menunaikan ibadah puasa di bulan suci itu hampir rampung. Idul Fitri tinggal sehari lagi. Nampak semua orang terlihat bergembira. Kaum muslimin Bangkalan tidak menduga kalau akan terjadi sesuatu. Tepat jam 3 dini hari Syekhona Kholil sakit keras. Kiai Muntaha sebagai menantu Syekhona, dengan perasaan sedih menyuruh seorang santri berpakaian bagus. Santri yang beruntung itu bernama Talharowi, seorang santri berasal dari daerah Modung Bangkalan. Dialah satu-satunya santri yang menemani Syekhona Kholil saat sakit. Menit demi menit sakitnya Syekhona makin parah. Tampak tidak ada tanda-tanda akan sembuh. Menyadari semua itu, santri Talha sambil menahan air matanya segera menyalami tangan Syekhona Kholil. Tepat jam 3.30 Syekhona Kholil tersenyum bagaikan seorang yang tidur tenteram di pembaringan. Saat itu malam Jumat Legi tanggal 29 Ramadan 1343 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 24 April tahun 1925 Masehi. Tentang tahun wafat Syekhona Kholil ada beberapa versi. Kiai Haji Raden Fuad Amin Imron mengatakan bahwa Syekhona wafat tahun 1924 Masehi. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun, Syekhona wafat. Guru bijaksana itu meninggalkan kita semua. Bumi menangis dan langit pun menangis. Bumi berduka karena tak ada lagi sujudnya sang guru aneh. Dan, langit pun bersedih karena tak ada lagi pahala naik. Melihat kenyataan ini, Talharowi yang dari tadi dapat menahan diri, kini tak kuasa lagi membendung tangisnya. Sambil menangis Talharowi keluar, lalu mencari Kiai Khotib dan Kiai Muntaha. "Tolong lihat Syekhona di dalam," pinta Talharowi tak kuasa menahan tangisnya. Dengan bergegas kedua kiai itu masuk di tempat pembaringan Syekhona. Dan, menjeritlah melihat Syekhona wafat. Semuanya tenggelam dalam tangis akan kepergian Syekhona. Dengan berita wafatnya Syekhona, gemparlah masyarakat Bangkalan. Hanya sekejap saja setelah berita kematian itu, seluruh pencinta Syekhona se-Jawa dan Madura berkumpul di Kademangan. Mereka sengaja datang ke Bangkalan untuk menghormati yang terakhir kalinya kepada Syekhona Kholil Bangkalan. Semua ingin mengiringi kepergian sang guru sampai tempat peristirahatannya yang terakhir. Hari itu Bangkalan menjadi lautan manusia. Tangis dan tahlil membahana memenuhi langit Bangkalan. Semua tenggelam dalam kesedihan dan doa. Setelah ribuan jamaah mensolatinya, suasana keharuan dan kesyahduan menyelimuti kediaman Syekhona. Kesyahduan semakin dalam manakala keranda jenazah bergerak pelan meninggalkan kediaman Syekhona. Setiap orang berebut ingin menyentuhnya walau cuma sesaat. Mereka sadar hari esok tiada lagi sang guru. Syekhona yang sangat dicintai itu akan meninggalkannya selama-lamanya. Ribuan jamaah yang memadati pemakaman seakan bersenandung kalbu bersama. Selamat jalan Syekhona, selamat jalan Waliullah. Akhirnya, jasad yang mulia itu dikebumikan di Desa Mertajesa, Kecamatan Bangkalan. Kini, pemakaman itu dikenal dengan Pesarean Kiai Haji Muhammad Kholil bin Abdul Latif Mertajasa Bangkalan. Semoga bermanfaat. Tonton terus videonya, ikuti terus channelnya, subscribe, like, dan tekan loncengnya.